Halo teman-teman, selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu membongkar kesehatan psikis Gibran. Apakah Indonesia siap? Saudara, dalam beberapa waktu terakhir, perhatian publik tertuju pada Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih. Dalam hal ini terkait dengan kesehatan psikisnya. Mengapa? Mungkin kita sudah tahu bahwa akun Fufu Papa yang disinyalir adalah milik Gibran Rakabuming Raka berisi hal-hal yang sangat bertentangan dengan moral dan etika. Dr. Tiva, seorang ahli kesehatan mental, menyampaikan sejumlah pandangan menarik yang mungkin mengguncang opini publik. Pertama, perubahan mata dan psikologis Gibran. Dr. Tiva memulai dengan membahas perubahan fisik Gibran, khususnya pada matanya. Menurutnya, perubahan pada mata seseorang bisa disebabkan oleh banyak faktor, termasuk psikologis, neurologis, atau psikiatris. Mata Gibran yang dulunya polos kini menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Perubahan ini bisa menjadi indikasi ada masalah mendalam yang tidak bisa diabaikan begitu saja. 2. Adiksi seks dan obsesif kompulsif. Lebih jauh, Dr. Tiva mengungkapkan dugaan bahwa Gibran mengalami adiksi terhadap seks dan menunjukkan perilaku obsesif kompulsif. Akun anonim yang diduga milik Gibran yang digunakan untuk menghina dan mengolok-olok orang lain secara brutal menjadi bukti yang memperkuat dugaan ini. Menurut Dr. Tiva, perilaku semacam ini menunjukkan adanya kelainan psikis yang serius. Jika benar, Gibran mungkin berada dalam kondisi mental yang sangat tidak stabil, yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak sehari-hari. Ketiga, kaitan dengan penggunaan psikotropika. Selain yang sudah disebutkan di atas, muncul desas-desus bahwa Gibran mungkin pernah terlibat dalam penggunaan psikotropika. Meskipun ini belum dapat dibuktikan secara medis, namun gejala-gejala yang ditampilkan seperti perubahan perilaku yang drastis dan pandangan mata yang berbeda memberikan indikasi kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. 4. Dampak psikologis dan potensi bahaya. Dugaan adanya adiksi seks dan perilaku obsesif kompulsif menempatkan Gibran dalam kategori yang sangat berbahaya. Dr. Tiva menjelaskan bahwa adiksi seks dapat menyebabkan kerusakan pada bagian otak tertentu yang bertanggung jawab atas kontrol diri. Jika tidak diatasi, hal ini bisa berkembang menjadi gangguan jiwa yang lebih serius, seperti psikopat atau skizofrenia. 5.
konsekuensi politik dan sosial. Dalam konteks politik, dugaan bahwa Gibran mengalami masalah psikis serius menimbulkan kekhawatiran besar. Seperti kita ketahui, Gibran Rakabuming Raka telah terpilih menjadi wakil presiden. Seorang pemimpin yang menderita gangguan jiwa bisa sangat berbahaya bagi negara dan bangsa. Dr. Tifa menegaskan bahwa jika Gibran benar mengalami kondisi ini, maka ia tidak layak untuk menduduki posisi sebagai wakil presiden atau posisi penting lainnya dalam jabatan publik. Lebih jauh lagi, Dr. Tifa menyarankan agar Gibran menjalani terapi intensif sebelum dipertimbangkan untuk posisi kepemimpinan apapun. Bahkan ahli-ahli politik, analisis politik, dan ahli-ahli hukum justru sekarang ini berupaya untuk mencari dasar-dasar untuk penundaan atau bahkan upaya untuk menggagalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Karena menurut mereka bahwa dalam sistem presidensial antara presiden dan wakil presiden harus sama-sama bagus, harus sama-sama baik, sebab presiden dan wakil presiden pada dasarnya adalah satu paket. Titik beratnya sistem presidensial memang terletak pada presiden. Namun apabila presiden berhalangan tetap, maka jabatannya digantikan serta-merta oleh wakil presiden. Kalau wakil presiden yang telah dipilih oleh rakyat mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Tifa, maka sudah barang tentu negara ini dalam kondisi berbahaya. 6. Kode etik kedokteran dan pemeriksaan kesehatan. Dr. Tifa juga mengkritik proses pemeriksaan kesehatan bagi calon-calon pemimpin di Indonesia yang menurutnya masih memiliki banyak celah. Ia mempertanyakan bagaimana seorang dengan dugaan kelainan psikis bisa lolos dari pemeriksaan kesehatan yang seharusnya sangat ketat. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan sistem yang bisa berakibat fatal bagi masa depan bangsa. Kita khawatir jangan-jangan kasus yang dialami oleh Gibran Rakabuming Raka justru banyak dihinggapi oleh para pemimpin kita, baik di pusat maupun di daerah. Relevansi ini menjadi pertanyaan bagi kita melihat bagaimana negara dan bangsa ini diselenggarakan yang penuh dengan carut marut, dan ini bisa saja kaitannya dengan masalah-masalah psikis dari para pemimpin. Ketujuh, penutup.
Di akhir pembicaraan, Dr. Tifa mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam memilih pemimpin Indonesia. Membutuhkan pemimpin yang sehat secara fisik dan mental, yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terpengaruh oleh gangguan psikis. Jika tidak, negara ini bisa menghadapi risiko besar yang mungkin saja sulit untuk diperbaiki di kemudian hari. Memang ada adagium pemimpin menyatakan bahwa pemimpin yang sehat akan dipilih oleh masyarakat yang sehat, dan pemimpin yang sakit akan dipilih oleh masyarakat yang sakit. Dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, menjadi pertanyaan bagi kita semua, jangan-jangan bahwa kita sebagai masyarakat pemilih juga memang dihinggapi oleh penyakit psikis. Hendaknya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa sebelum kita memilih pemimpin, sebaiknya memang masyarakat harus disehatkan terlebih dahulu. Dengan demikian, masyarakat pemilih di masa depan akan memilih pemimpin-pemimpinnya yang sehat pula secara psikis maupun secara fisik. Saudara, sebelum kita tutup video hari ini, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang sudah kita bahas. Jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat. Tolong dituliskan di kolom komentar. Mari kita buat PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Saudaraku, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.